Shalom saudara, kita mau masuki tahun 2022. Apa yang kita katakan di ayat 2021? Mengucap syukurlah akan segala hal. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu dan Tuhan izinkan. Bapak-Saudara sekalian, untuk memasuki tahun 2022, kita mempunyai deklarasi iman bahwasanya tahun 2022 adalah pemulihan berkat bagi setiap orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh sebab itu dalam khotbah akhir tahun ini, saya menyampaikan bahwasanya membangun kerukunan yang mendatangkan berkat yang berkelimpahan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus pahami bahwasanya dunia ini tidak makin baik. Tetapi bagaimana kita melihat apa yang menjadi musuh, terutama di dalam kekristenan dan kehidupan orang. Pertama kita mau melihat dulu apa yang menjadi sifat Allah dan apa yang berkait dengan berkat kepada kita. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Allah itu mencintai kerukunan. Daud sebagai hamba Tuhan yang mengenal hatinya Allah, dia menyatakan di dalam Mazmur 133 ayat 3 yang saya percaya yang merupakan isi hati Allah. Bahwasanya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kepada orang-orang yang menjaga kerukunan. Bapak-Saudara sekalian, kerukunan itu menjadi penting. Dunia tidak makin baik, nanti akan kita lihat. Di situ sering terjadi gesekan, perseteruan. Justru disitulah yang menghalangi berkat kita. Tetapi kita yakin di dalam Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Namun kita harus waspada, bahwasanya ketidakrukunan ini justru menjadi penghambat bagi kita untuk menerima berkat yang berasal daripadanya. Oleh sebab itu, seperti dikatakan di judul yang di awal tadi, bagaimana kita berkenan kepada Allah di tengah dunia ini, di tengah dunia yang tidak makin baik, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kita lihat kerukunan ini, maka kita melihat juga kepada jemaat mula-mula seperti dikatakan Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Bagaimana mereka ini bertekun dan sehati berkumpul tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing. Artinya ada berkat yang mereka terima, mereka bagikan sama-sama. Kemudian mereka ini disukai semua orang. Dan lebih dari itu, Tuhan menambahkan jumlahnya. Ingat, suatu kebahagiaan bahwa di dalam kerukunan itu, begitu banyak orang melihat damai sejahtera yang ada, dan mereka ingin ke sana. Dan akhirnya Tuhan mendorong mereka, mengirimkan orang-orang itu, menambahkan jumlahnya tiap-tiap hari. Dan disitulah terjadi pemulihan berkat yang luar biasa secara rohani dan juga secara fisik, Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lihat selanjutnya. Musuh terbesar kita adalah perpecahan, ketidakrukunan, dan persengketaan. Dan kita perlu tahu bahwa semuanya itu membawa kita justru kepada kebinasaan. Keselamatan yang sudah kita terima akan hancur, akan hilang, dan menjadi sia-sia ketika kita meladeni ketidakrukunan ini. Emosi kita mendahului dari pikiran dan iman kita, Bapak-Ibu sekalian. Kita jangan sia-siakan hidup ini dalam persengketaan yang melelahkan dan membawa kita dalam dosa yang membinasakan. Mau masuki 2022, jangan kita terjebak. Jangan kita terjebak di dalam perpecahan. Jangan sekali-sekali. Lebih banyak ruginya, Bapak-Ibu sekalian. Oleh sebab itu, kita mau lihat apa yang Tuhan katakan terhadap dunia ini. Apakah makin baik atau makin buruk? Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada masa sukar, orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, memberontak, tidak menghormati orang tua, tidak berterima kasih, tidak menghormati agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak-Ibu sekalian, ini kata Tuhan. Kata Tuhan bahwa dunia tidak makin baik. Tetapi sebagai orang percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Terobosan-terobosan masih ada. Karena apa? Allah sendiri yang memimpin kita dalam iman percaya kita kepada Dia. Bapak-Ibu sekalian, dunia tidak makin baik. Tetapi di dalam Allah segala sesuatu itu baik
dan akan bertambah baik. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menjaga sikap kita agar tetap berkenan kepada Allah di tengah dunia yang tidak baik ini, yang cenderung menimbulkan perpecahan, ketidakrukunan, persengketaan. Ada 3 hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah menghargai diri kita sebagai anak-anak Allah. Menjadi pelaku firman Allah yang setia dan memahami bahwa kehidupan ini adalah suatu proses. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghargai diri kita sebagai anak-anak Allah, kita harus tahu. Seringkali orang tua berkata kepada anaknya, "Nak, jangan bertindak yang tidak baik ya. Jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin hancur nama keluarga." Tapi sebenarnya, ketika posisi kita sebagai anak-anak Allah, bahwasanya kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pesan orang tua kepada anaknya juga sebetulnya harus terjadi pada diri kita. Diri kita ini harus menjaga hidup luar biasa agar Allah Bapa tidak dipermalukan. Kalau kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam bait hati kita, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita lihat bahwa kita anak Allah, anak-anak Allah, dan kemudian kita menyebut ya Aba, ya Bapa. Artinya ada satu hubungan yang khusus, dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami sebagai status orang Kristen, maka itu bukan hanya agama yang melekat dalam diri kita atau di KTP kita, tetapi kekristenan itu harus dihidupi. Kekristenan adalah kehidupan yang menyatu bersama Tuhan Yesus Kristus melalui roh Allah atau roh kudus dalam diri kita, dan semuanya hanya karena kasih karunia Allah Bapa saja. Bapak-Saudara sekalian, ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka Tuhan mengingatkan bahwasanya kita dilahirkan kembali dari benih ilahi Allah. Dari benih ilahi Allah yang memang menjaga kehidupan yang benar, kudus, dan suci. Sudah tidak lagi mau dekat-dekat dengan dosa. Sudah malas dengan dosa. Tidak senang dengan dosa. Tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam benih ilahi. Dan ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, maka diri kita ini menjadi bait Allah. Seperti dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Lihat, bahwasanya Allah Bapa mengatakan, siapa yang menghancurkan bait Allah, aku akan membinasakan. Berarti ada pembelaan. Tetapi di kalimat tadi dikatakan, tetapi bait Allah itu adalah kamu, ada kita. Kita ini sudah jelas dengan kalimat ini menjadi anak Allah yang Tuhan bela karena kita adalah anak-anaknya. Oleh sebab itu kita harus menghargai diri kita sebagai anak-anak Allah. Kita tidak boleh larut terhadap persoalan ketidakrukunan, perpecahan, kebencian. Gak boleh. Karena kita sudah ditumbuhkan dari benih ilahi Allah yang kudus, suci, dan benar, menjauhi daripada dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi pelaku firman Allah. Bapak-Saudara sekalian, kalau kita sebagai orang percaya, maka kita harus menghargai hukum yang pertama dan yang kedua. Dan kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ketika terjadi persengketaan, perseteruan satu dengan yang lain, maka kita cenderung untuk menyerang. Kita cenderung untuk menghancurkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ada ketidaksukaan. Tetapi di dalam kasih itu, satu dengan yang lain, maka kasih itu banyak menutupi dosa. Kasih itu tidak akan menghancurkan, Bapak Ibu sekalian. Justru kita akan membawa orang itu, kita hantar kepada Tuhan untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Bapak Ibu sekalian, itu yang Tuhan mau. Kita tidak boleh menghakimi, dan kita harus waspada juga bahwasanya ketika kita larut dalam perpecahan, mengizinkan emosi kita, mengumbar emosi kita, maka kita pun bisa saja tidak mengampuni orang lain. Dan ketika kita tidak mengampuni,
maka kita pun tidak akan diampuni. Nah, sudah mulai kelihatan bahwasanya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita mulai terancam, bukan karena hal lain, tapi karena diri kita sendiri yang meladeni dosa. Meladeni dosa dalam arti emosi di dalam kebencian, Bapak-Ibu sekalian. Ketika kita dalam benci itu kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, coba kita lihat. Di dalam Matius 12:36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Artinya ketika kita mengumbar emosi kita dalam perseteruan itu, berkata yang tidak baik, Tuhan sudah katakan, kalau kau tidak mengampuni, maka kau pun tidak akan diampuni. Dan sudah jelas dalam firman Tuhan menegaskan, kamu harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oleh sebab itu harus kita jaga, lidah ini tidak mudah. Lidah ini harus kita taklukkan di bawah Roh Kudus. Menjadi pelaku firman adalah mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kasih itu menutupi segala banyak dosa, dan ketika kita tidak meladeni dosa, karena kita melakukan firman Allah dengan mengampuni, maka kita pun aman. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, mengampuni itu bagaimana sih caranya? Apa harus? Apa ada celah sedikit yang bisa dilakukan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18:22, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya terus menerus. Ingat apa kata firman Tuhan juga? Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Bapak-Ibu sekalian, itu adalah bentuk kasih. Menjadi pelaku firman Allah yang setia dengan mempraktekkan kasih terhadap orang-orang yang berseteru dengan kita. Terkadang kita sudah melakukan hal yang benar, tetapi perseteruan masih ada, artinya Tuhan izinkan. Tetapi ingat, kita adalah bait Allah yang dilindungi oleh Tuhan. Dan bagi kita adalah merubah kasih Allah, kekuatan Allah itu dalam diri kita untuk kita mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, memahami bahwa segala sesuatu adalah proses kehidupan. Kita melihat ketidaknyamanan di dalam proses kehidupan ini, ujian. Tetapi Allah Bapa menunjukkan kepada kita bahwa saudara-saudaraku dalam Yakobus 1 ayat 2, bahwa sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian. Karena itu semua akan mendewasakan diri kita secara rohani, pikiran, dan juga jasmani, Bapak-Ibu sekalian. Oleh sebab itu, pahamilah bahwasanya kalau kita berada dengan persengketaan, kita tanya kepada Tuhan. Dan kalau pun itu terjadi, hati-hatilah untuk tidak mengumbar emosi kita, ucapan kita. Karena disitulah sedang terjadi proses ujian bagi kita untuk mendewasakan iman kita sebagai pelaku-pelaku firman Allah. Bapak-Ibu sekalian, di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap proses kehidupan pasti kita selalu mencari Allah. Bertekun, setia, melakukan. Dan kalau itu kita lakukan terus, maka ujian dalam kehidupan kita ini atau proses kehidupan ini akhirnya membuka cakrawala yang baru bagaimana kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan disitulah kita bertumbuh dalam kedewasaan iman kita, kerohanian kita. Tapi bukan itu saja, pikiran kita, sikap dan tingkah laku kita. Dan disitulah dikatakan seperti halnya dalam Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwasanya iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kita menjadi dewasa. Iman kita tidak hanya berdoa, datang ke gereja, menaikkan pujian dan penyembahan, tetapi memisahkan perbuatan kita dari rasa percaya kita kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, dunia tidak makin baik. Tetapi bagaimana kita harus tetap berkenan kepada Allah. Dia adalah masuk dalam diri kita, menjadi satu dalam diri kita, membentuk diri kita
untuk menerima janjinya, menerima kebaikan-kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita berani untuk mendeklarasikan tahun 2022 adalah pemulihan berkat. Sebagai ciptaan yang baru, kita menerima hal-hal yang baru yang luar biasa. Yang lama sudah berlalu, 2021 sudah berlalu Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana kita memasuki 2022? Dengan utamanya menjaga sikap diri kita yang berkenan kepada Allah, terutama menghadapi persengketaan, perpecahan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, penutup bahwasanya memasuki 2022 ada pemulihan berkat. Kita harus menjaga kehidupan ini dalam kerukunan agar berkat Allah yang telah sediakan akan diperintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang percaya, orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Bapak-Ibu sekalian, di khotbah hari ini, malam ini, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Nah, saya tidak mungkin mengatakannya nanti malam. Tetapi ingatlah Bapak sekalian, ini adalah pesan Tuhan. Dan khusus saya katakan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, di tahun 2021, jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu atas ucapan dan tindakan saya mohon maaf. Dan saya percaya bahwasanya komunikasi kita dengan Allah akan diperbaharui hari demi hari. Untuk kita saling memberkati dan diberkati oleh Dia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.